Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Maulana dari kelas PJKRD dengan NIM 203015011088. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan PPT dari tugas 7 dengan mata kuliah belajar motorik. Potensial sebagai akibat dari latihan dan pengalaman masa lalu dalam menghadapi suatu tugas tertentu. Menurut Annarino, pada tahun 1980 menyatakan belajar adalah terjadinya suatu perubahan perilaku dari organisasi manusia, sedangkan Bauer dan Hilgert pada tahun 1981 menyatakan bahwa belajar adalah terjadinya suatu perubahan perilaku yang potensial terhadap situasi tertentu yang diperoleh dari pengalaman yang dilakukan berulang kali. Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa definisi belajar di atas bahwa belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai akibat dari latihan dan pengalaman di masa lalu. Perubahan yang terjadi sebagai hasil belajar menurut Gagne pada tahun 1985 dapat dikategorikan menjadi 5 kelompok. Yang pertama, keterampilan intelektual, kedua, informasi verbal, ketiga, strategi kognitif, keempat, sikap, dan yang terakhir, kelima, keterampilan motorik. Sedangkan menurut Bloom pada tahun 1985, perubahan-perubahan yang terjadi sebagai hasil belajar dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Terjadinya perubahan pada keterampilan intelektual, informasi verbal, dan strategi kognitif atau menurut Bloom disebut domain kognitif merupakan bentuk dalam pengetahuan yang menunjuk pada informasi yang tersimpan dalam pikiran. Pengertian belajar motorik. Adapun pengertian belajar motorik pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pengertian belajar secara umum. Belajar motorik adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskuler yang umumnya diekspresikan dalam bentuk gerakan tubuh atau bagian tubuh. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. Belajar motorik merupakan suatu proses. 2. Belajar motorik merupakan hasil latihan. Ketiga, kapabilitas bereaksi sebagai hasil belajar motorik. 4. Hasil belajar motorik bersifat relatif permanen. Dan yang kelima, belajar motorik dapat menimbulkan efek negatif. Baik, hanya itulah yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.